Tiga Serikandi bertarung dan akan memperebutkan suara di Pilkada Jawa Timur. Lantas apa yang membedakan ketiganya? Untuk membahas terkait hal ini kita sudah akan bergabung dengan sejumlah narasumber, di antaranya Abdul Hakim, psikolog politik UNS, kemudian masih akan menunggu untuk bergabung ada Ahmad Doli Kurnia, politisi Golkar, dan Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan juru bicara PDI Perjuangan. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Jika kita berbicara mengenai Pilkada Serentak 2024, ada yang menarik, ada angin segar bagi demokrasi, khususnya dari wilayah Jawa Timur, di mana tiga Serikandi akan memperebutkan suara untuk duduk sebagai Jatim Satu. Nah, jika Anda melihat dari kacamata Anda sebagai psikolog politik nih, apa sebenarnya yang membuat persaingan perempuan di Jawa Timur ini menjadi sangat kuat ya? Apakah memang Jawa Timur ini lebih cenderung untuk memilih calon yang perempuan atau seperti apa? Ya, Jawa Timur ini kan sangat menarik ya. Secara sosiologis, Jawa Timur ini dikenal sebagai basis Muslim di Indonesia, terutama Muslim tradisional. Dan munculnya tiga calon perempuan kali ini menunjukkan semakin terbukanya masyarakat Jawa Timur terhadap pemimpin perempuan, dan ini tidak lepas dari keberhasilan para pemimpin perempuan sebelumnya, baik di level gubernur dan di level kabupaten dan kota. Kita bisa mengatakan bahwa keterbukaan masyarakat Jawa Timur terhadap pimpinan perempuan itu tidak terlepas dari kiprah Khofifah dan juga Risma pada periode sebelumnya, dan ini sekaligus menjadi klimaks dari pengarus utamaan perempuan di politik, di mana di Jawa Timur ini dengan populasi yang sangat besar, saya kira impact kedepannya akan sangat besar terhadap dinamika politik di Indonesia. Begitu Mbak. Jadi kali ini saya melihat ini merupakan keterbukaan dan perubahan kultural politik di masyarakat Timur yang semakin bisa menerima kandidat pimpinan perempuan. Baik, dan sudah bergabung bersama-sama dengan kita dalam dialog sore ini Ahmad Doli Kurnia, politisi Golkar. Selamat sore Bang Doli. Bang Doli, selain jagoan Anda, jagoan koalisi Kim Plus ini, ada juga dua Serikandi lain yang tidak kalah bagus secara portofolionya. Nah, jika dilihat saat ini ada Bu Khofifah, Mbak Lulu, dan juga Bu Risma, apakah Anda dari perwakilan Kim ini tetap yakin bahwa pasangan yang Anda usung ini akan tetap menang walaupun dua lagi ini memiliki karakter yang juga cukup kuat? Ya, tentu kami di dalam mengambil keputusan ya untuk mencalonkan seseorang itu kan juga dengan pertimbangan yang cukup matang ya. Ada analisis sosial, analisis politik, terus kemudian analisis akademik yang kita lihat dari survei-survei yang selama ini dilakukan gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu keputusan yang memang punya keyakinan tinggi ini punya potensi untuk menang ya. Karena di dalam kompetisi politik saya kira sama ya, setiap partai politik termasuk kami juga tidak akan mungkin ikut sebuah kompetisi kalau kita tidak punya keyakinan untuk bisa memenangkan calon yang kita usung ini gitu. Jadi dan itu sudah kita perkirakan, sudah kita perhitungkan misalnya potensi-potensi lawan ya sebelumnya ya, seperti namanya kalau di Jawa Timur ini kan memang hampir sama lah nama-nama di Jawa juga ya, sebagian di tempat yang lain ya, nama-nama yang muncul itu kan sebetulnya sudah masuk dalam prediksi sebelumnya ya, apalagi yang muncul-muncul ini kan memang sudah punya pengalaman dan track record, misalnya Bu Risma gitu. Orang dulu juga tahu ketika dianggap sukses di Surabaya, ya sebelum diangkat jadi menteri, orang juga sudah memproyeksikan akan menjadi calon gubernur. Ya, jadi itu sudah juga dalam perhitungan kita sebelumnya. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru dan tentu sekali lagi kita tetap optimis.
Baik, berarti sudah diprediksi ya, setidaknya sudah dikalkulasi siapa kira-kira yang akan menjadi penantang Kofifa Emil ya di Pilgub Jatim. Nah, Mas Abdul, kita melihat tiga Sri Kandi ini masing-masing memiliki karakter yang sangat kuat, rekam jejak yang juga bagus, tapi juga ada kesamaan. Mungkin pernah ada juga yang menjadi menteri di antaranya, ada juga yang menjadi aktivis NU. Nah, Anda melihat perbedaan karakter seperti apa yang bisa menjadi daya jual dari masing-masing Sri Kandi ini untuk memenangkan suara di Jawa Timur? Ya, saya kira munculnya tiga Sri Kandi di Jawa Timur ini bukan out of nowhere, tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi tidak lepas dari gerakan di level grassroots. Kalau kita amati situasi di Jawa Timur, terutama di organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan, itu memang memiliki peran yang signifikan, baik dalam kontestasi politik maupun di dalam kehidupan sosiologis, kehidupan sehari-hari. Misalnya gerakan seperti Keluarga Harapan dan seterusnya, itu banyak dimotori oleh perempuan. Jadi masyarakat Jawa Timur itu tidak terlalu ragu lagi atau sudah bisa percaya bahwa perempuan pun bisa memimpin di level kabupaten maupun provinsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya Mbak, itu adalah kemampuan dari tokoh-tokoh perempuan ini membangun jejaring dengan simpul-simpul kultural di masyarakat Jawa Timur, terutama kiai-kiai pesantren. Jadi ini adalah menggambarkan itu tadi perubahan sosiologis dan psikologis masyarakat karena kiprah perempuan di masyarakat. Baik. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita dalam dialog sore ini Aryo Seno yang merupakan jubir PDI Perjuangan. Selamat sore Mas Seno. Mas Seno langsung saja, kenapa PDIP memilih Bu Risma untuk maju di Jawa Timur? Padahal sebelumnya kan beredar kabar akan dimajukannya di Jakarta. Kemudian apa strategi yang digunakan PDIP untuk menghadapi dua Sri Kandi yang juga sama-sama kuatnya nih? Ya, kalau bicara Jawa Timur siapa lagi Mbak yang paling cocok kalau bukan Bu Risma? Kalau bicara dari kader internal kami. Bagaimanapun kita tahu bahwa aspirasi masyarakat, suara-suara dari berbagai kalangan di Jawa Timur itu sudah sejak lama sekali sebenarnya mengharapkan Bu Risma maju di dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur. Bahkan di Pilgub sebelumnya pun sudah sangat santer orang berharap Bu Risma yang maju di Jawa Timur. Oleh karena itu saya rasa dengan pengalaman panjang Bu Risma, baik sebagai Wali Kota Surabaya 2 periode maupun sebagai Menteri Sosial, ini pengalaman yang sangat lengkap, sangat mumpuni untuk bisa memimpin Jawa Timur dengan baik. Apalagi kalau melihat status Jakarta sebagai ibu kota yang akan segera pindah ke IKN, artinya perputaran ekonomi, jalur ekonomi kita itu akan lebih bergerak ke timur. Dan Jawa Timur di sana akan memainkan peranan yang sangat penting dan sentral sebagai hub ekonomi baru. Maka Bu Risma dengan pengalamannya, kepiawaiannya di dalam memimpin Surabaya dengan pengalaman teknis birokratisnya, beliau dulu sempat membawa Surabaya menjadi tuan rumah UN Habitat berkali-kali. Artinya reputasinya mendunia, tidak hanya di tingkat lokal, di tingkat Indonesia. Itu membuktikan bahwa beliau sangat mumpuni dalam diplomasi, mampu berkomunikasi dengan baik dengan banyak pihak, dan dengan memimpin rakyat juga sangat dicintai. Bagaimana beliau mampu menata tata ruang kota, membubarkan kawasan lokalisasi Doli di Surabaya yang dulu sangat terkenal di Asia Tenggara, ya katanya terbesar, itu dibubarkan oleh Bu Risma. Lalu juga menata tata ruang kota pertamanan dengan sangat baik. Jadi ini modal yang mumpuni, apalagi dipadukan dengan Gus Hans yang punya rekam jejak sebagai santri dan menjadi sekretaris jenderal jaringan Kiai Santri Nasional, yang ini juga akan menjadi model sosial penting dalam pakem sosiologis nasionalis religius di Jawa Timur. Buat kami sangat optimis. Baik, nah Bang Doli, meskipun kita tahu saat ini ada tiga orang Sri Kandi akan bertarung, tapi kan yang paling banyak mendapatkan dukungan secara modal politik ini adalah dari Bu Kofifa ya dan Mas Emil dari 15 partai politik. Tapi Bu Kofifa juga akan berhadapan dengan Mbak Lulu, di mana PKB ini kan pemenang Pileg ya untuk Jatim. PKB meraih suara paling besar. Bagaimana Golkar dan juga partai pengusung Emil dan juga Kofifa ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan agar suara NU juga dapat beralih banyak dimenangkan oleh Kofifa Emil? Seperti apa kerjanya nanti? Ya, pertama tentu kita melihat Jawa Timur ini punya kekhasan sendiri ya, keunikan sendiri gitu. Dengan munculnya 3 tokoh perempuan yang menjadi calon gubernur. Dan saya kira ini betul bahwa kita juga menyimpulkan bahwa masyarakat Jawa Timur ini adalah masyarakat yang terbuka ya, masyarakat yang modern, yang terlepas dari
urusan-urusan yang pandangan tradisional gitu ya. Jadi ya sudah bisa dikatakan ya menjelang masyarakat metropolis gitu. Jadi sangat terbuka. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat antara ya hal-hal yang konservatif gitu, antara dikotomi antara perempuan, laki-laki dan segala macam gitu. Dan itu sebetulnya tidak terlepas ya dari bagaimana masyarakat di sana tuh cukup terbuka selama ini. Termasuk tokoh-tokohnya ya. Baik. Jadi kan banyak sekali juga sebenarnya tokoh-tokoh perempuan yang muncul dari kabupaten kota dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang, jadi kalau misalnya dilihat, saya yakin ya munculnya Bu Risma, apalagi terakhir Ibu Lulu itu ya, karena melihat memang Ibu Khofifah ini dianggap memang cukup berhasil selama ini sebagai tokoh perempuan ya. Baik. Dan kita tidak kita menghormati putusan masing-masing partai politik ya untuk mencalonkan siapa saja gitu. Dan kami tetap merasa yakin karena pertama Ibu Khofifah ini punya pengalaman sebagai incumbent, juga pernah menjadi menteri gitu ya. Jadi cukup lengkap juga pengalaman-pengalaman untuk memimpin daerah, apalagi kalau kita lihat kan approval-nya juga cukup bagus ya selama memimpin di Jawa Timur ini. Baik. Dan kemudian Ibu Khofifah ini juga aktif di ormas-ormas agama keperempuanan yang cukup lama ya. Jadi jaringan muslimat yang ada di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Timur tapi se-Indonesia, ini kan juga menjadi modal kekuatan Pak Ibu Khofifah di dalam nanti menghadapi kontestasi di Jawa Timur itu. Baik, yang pasti ini merupakan angin segar bagi demokrasi karena ketiga Sri Kandi yang ada di Jawa Timur ini masing-masing memiliki gagasan dan juga program yang sangat kuat sehingga keterwakilan perempuan pun dapat diwujudkan secara substansial ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi waktu bersama kami di Berita Satu. Salam sehat.